Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua hari Jumat sore. Kali ini gua mau translate, rangkum dan juga nanti akan kasih opini ya. Wawancara dari Erik ten Hag terkait dengan pertandingan pre-season Manchester United menghadapi Aston Villa. Langsung aja pertanyaan pertama, Erik, ini adalah pertandingan terakhir dari bagian pre-season ini, artinya di Bangkok dan juga Australia kan. Apakah Anda merasa Anda telah membuat progres yang Anda inginkan? Dan ya, kedepannya apakah Anda berpikir Anda juga akan ya? Dan di mana posisi saat ini? Erik ten Hag mengatakan, ini selalu sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Di sepak bola, Anda bisa sampai dengan ya titik terjauh yang Anda bisa. Tapi pada akhirnya Anda ini membangun sebuah tim yang siap untuk liga ketika dimulai. Dan saya pikir seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau saya tahu ya, di tengah musim tidak ada tim yang bermain cukup baik. Tapi ini tentang bagaimana membangun ke arah yang baik, ke arah yang tepat ya. Tapi Anda juga membutuhkan hasil. Jadi kita membangun itu di beberapa minggu dan kita butuh platform di mana kita bisa memulai. Dan ya, ini merupakan konstruksi yang bagus di mana kita bisa mendapatkan hasilnya. Jadi Erik ten Hag belum bisa menjawab secara spesifik ya apakah sekarang ini tim ini sudah sesuai dengan yang dia inginkan atau belum. Tapi dia menjawab, kalau gua artikan ya atau gua rangkum kurang lebih ini masih dalam proses konstruksi atau membangun tim itu sendiri ya. Dan nanti kurang lebih ketika sudah masuk tengah ya kompetisi baru bisa dilihat itu bagaimana. Ya gue sepakat sih, dan memang biasanya kompetisi yang dilalui oleh Manchester United dan juga tim-tim lain kan juga begitu. Gue ingat betul di zamannya Sir Alex itu biasanya baru akan terbentuk betul itu setelah tahun baru ya. Jadi setengah musim awal kurang lebih masih ya adaptasi, perombakan, ini itu, penyesuaian ya kan. Baru setelah tahun baru, nah itu baru biasanya tancap gas. Biasanya sih begitu. Lalu selanjutnya Anda katakan di konferensi pers di Bangkok, lihat di gelandang dan juga penyerangan ini adalah posisi prioritas dari Manchester United untuk memperkuat di transfer market ya, di bursa transfer. Apakah klub sekarang ini seberapa dekat ya klub ini tentang penambahan pemain, kurang lebih demikian, dan berapa penambahan pemain yang baru yang menurut Anda akan terjadi sebelum transfer ini tutup? Dijawab oleh Erik ten Hag, kita mendatangkan Eriksen di bagian tengah ya, lini tengah. Dan kita sangat happy, kita sangat senang kita bisa mendapatkannya. Saya sangat happy dengan performa pemain tengah kita dan juga pemain depan kita saat ini. Saya juga tahu musim ini, kita bicara tentang Bangkok ya, dan juga Melbourne, ini pertandingan yang cukup banyak. Jadi kita butuh banyak pilihan. Ketika Anda memiliki sebuah tim, ini cuman hanya sebuah tim, tapi Anda membutuhkan juga skuad yang bagus ya untuk mendapatkan hasil yang bagus pula di akhir musim. Jadi kita harus memperkuat lagi skuad kita lebih baik lagi. Jadi tentu saja kita sekarang masih terus melihat-lihat, tapi kita membutuhkan pemain yang tepat. Jadi Erik ten Hag ini betul-betul sangat selektif ya dalam mengincar pemain yang nanti akan direkomendasikan oleh manajemen. Ini tidak serta-merta ketika pemain A tidak didapat lalu beralih ke pemain B, pemain C, seperti kita atau gua katakanlah ketika kita bermain Championship Manager atau Football Manager atau FIFA ya kan. Kita nggak dapat si A, kita akan ngincar si B. Ini nggak. Karena yang dilihat bukan hanya kemampuan, ini menurut gua ya, opini gua, yang dilihat adalah bukan hanya kemampuan teknis mengenai individu pemain itu juga, lalu dianalisa apakah pemain tersebut yang diincar ini sesuai dengan kebutuhan tim, artinya bisa bermain dengan sistem yang ada ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah apakah sang pemain ini bisa bekerja sama dengan pemain-pemain lain, dan tidak kalah pentingnya adalah bekerja sama juga dengan Erik ten Hag, dengan tim kepelatihan. Itu menurut gue juga sangat penting.
Lalu ditanyakan apa yang bagaimana menurut Anda Perth? Sampai sejauh ini cukup bagus ya, dan saya pikir sisi turisme dari Perth ini juga sangat luar biasa. Saya pikir banyak turis yang ingin mengunjungi tempat yang sangat luar biasa ini. Apa yang sangat saya suka dari Australia, yang saya lihat di Melbourne dan saya juga rasakan di Perth, adalah culture olahraga. Ini sangat penting bagi negara ini. Saya pikir olahraga-olahraga top, tapi juga bagian dari bersosial. Saya pikir orang-orang Australia ini sangat terhubung dengan baik dan juga punya sikap dan juga mentalitas yang bagus. Kementerian Turis dan juga Olahraga sudah berbicara mengenai pertandingan menghadapi Manchester United. Mereka sangat terkenal dengan fighting back-nya. Tapi pertandingan itu tidak terjadi. Saya ingat banyak sekali kejadian di olahraga di mana Australia melakukannya, dan saya sangat suka, yaitu saya sangat mengagumi dari mereka. Jadi kurang lebih Erik ten Hag ini melihat kalau Perth ini merupakan kota yang bagus, tujuan turisme yang bagus, juga punya kultur atau budaya olahraga yang juga cukup kental. Lalu ditanyakan juga beberapa pemain muda masih belum mendapatkan menit bermain. Garnacho, pemain seperti itu. Apakah Anda akan memberikan mereka waktu besok? Juga kita belum banyak berbicara dengan Anda semenjak Melbourne. Apakah Anda terkesan dengan Harry Maguire, dan bagaimana Anda bereaksi tentang resepsi atau penerimaan negatif dari penonton di awal pertandingan? Itu kan terjadi ketika menghadapi Melbourne Victory 10 menit kurang lebih Harry Maguire ini kan dibu ya. Dijawab oleh Erik ten Hag, kita memiliki skuad di sini dan seperti Anda tahu, kita tidak punya banyak waktu. Anda harus siap untuk 7 Agustus. Skuad yang saat ini itu dibagi berdasarkan generasi. Kita punya pemain dengan pengalaman ya, tapi kita juga harus memberikan pengalaman untuk beberapa talenta muda, untuk memberikan kesempatan ya, untuk menunjukkan apakah mereka ini layak untuk berada di sini. Tentu saja saya tidak bisa memberikan semua pemain muda kesempatan yang mereka dapatkan ya, karena tentu saja Anda harus membangun sebuah tim. Tapi tentu saja ini sangat bagus memiliki mereka di dalam tim. Saya melihat mereka tiap hari di latihan dan saya mendapatkan impresi yang sangat bagus dari mereka. Dan dari sana kita akan membangun tim lagi dengan rencana yang bagus. Itu idenya. Jadi tidak semua pemain muda akan mendapatkan menit. Saya harus bisa memberikan prioritas, dan di masa depan mereka tentu saja bisa bermain di peran yang penting di Manchester United. Pertanyaan lainnya tentang Harry Maguire, saya mendengarnya. Tapi kalau Anda melihat, kalau Anda bermain dengan baik ya, itu akan berhenti. Artinya segala cemoohan dan lain itu akan berhenti. Saya berpikir tim dan juga Harry Maguire ini sangat terkesan ya. Tim dan juga Harry Maguire ini membuat memberikan kesan kepada saya ini yang baik. Artinya menurut Erik ten Hag, tim dan juga Harry Maguire ini bermain cukup baik ya. Lalu semuanya selesai, kurang lebih demikian. Jadi menurut Erik ten Hag tidak semua pemain muda memang punya kesempatan bermain. Mungkin Garnacho belum ya, mungkin, tapi bisa jadi nanti kan ini masih ada pre-season tour, dan bukan berarti juga kalau ketika dia tidak dimainkan di pre-season maka dia akan di-drop, bukan juga ya, karena Erik ten Hag tadi mengatakan kalau dia melihat setiap hari di lapangan latihan ya. Jadi bisa saja tidak dimainkan di pre-season tapi nanti di liga sebenarnya masuk tim itu juga bisa, karena ya menurut gua Alejandro Garnacho merupakan pemain yang sangat bertalenta. Lalu tentang Harry Maguire, tidak ada masalah bagi Erik ten Hag, karena menurut Erik ten Hag adalah semua itu akan selesai kalau penampilannya dari sang individu pemain tersebut semakin baik lagi. Apakah saya ingin bertanya tentang Fred,
Menurut Anda dia itu tipe pemain seperti apa? Dan apa sih kekuatan dari Fred ketika dia ini bermain di sistem yang Anda mainkan ya? Di saat ini, dia ini bermain sebagai konektor atau penghubung antara defense dan juga offense. Bertahan dan juga menyerang. Saya pikir dia bermain dengan sangat bagus di role tersebut dan saya sangat puas dengan penampilannya. Dengan perkembangannya sampai dengan saat ini, saya pikir dia bisa lebih baik lagi. Saya akan mendukung dia di hal tersebut. Dia memberikan energi kepada tim dengan attitude-nya. Jadi Erik ten Hag sangat puas dengan Fred dan ini merupakan gue juga pernah ulas di video gue sebelumnya kalau gue sangat percaya Fred ini akan mendapatkan peran di sistemnya Erik ten Hag. Dan bahkan ini merupakan dari sisi Fred sendiri ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa juga melihat perkembangan Fred dari zamannya Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, di mana ketika di zamannya Jose Mourinho dia sangat jarang mendapat kesempatan, bahkan disingkirkan oleh Jose Mourinho, tapi di zamannya Ole Gunnar Solskjaer pelan-pelan oleh Ole Gunnar ini diberikan lagi ya kepercayaan diri, kesempatan dan lain-lain sebelum akhirnya dilanjutkan oleh Michael Carrick, ditemukan lagi posisi yang lebih bagus yaitu adalah lebih ke depan lagi, tidak sebagai gelandang bertahan. Dan ketika zamannya Ralf Rangnick pun juga demikian dilanjutkan ya lebih ke depan lagi sampai di zamannya Erik ten Hag ini, gue pikir dia tetap akan bermain di sistem yang dibangun oleh Erik ten Hag. Anda menunjukkan banyak support kepada Harry dan ya mengkeep dia atau tetap memposisikan dia sebagai kapten. Dan Anda berbicara dengan sangat bagus ya tentang dia. Apakah Anda mengerti atau ya Anda juga tahu tentang negatif reaction atau reaksi negatif yang dia dapatkan di sini dan juga di Inggris ya? Ketika ya Inggris bermain dan apa yang terjadi di sana, apakah Anda mengetahuinya? Erik ten Hag mengatakan, saya tidak berpikir itu penting untuk diketahui. Kan kalau saya mengerti. Karena ini tentang bagaimana kita bisa merubah hal tersebut. Merubah tim dan juga Harry Maguire sendiri dengan bisa berpenampilan lebih baik lagi. Dan itu hal yang kita bangun saat ini dan itu merupakan fokus kita saat ini. Musim akan segera dimulai dari 3 pertandingan awal. Apakah Anda bisa mendapatkan 7 poin? Dan menurut Anda bagaimana? Erik ten Hag mengatakan saya tidak pikir begitu ya. Saya selalu berpikir tentang pertandingan pertama. Pertandingan pertama ini adalah yang sangat penting dan saya ingin memenangkan semua pertandingan. Jadi kemenangan pertama di pertandingan pertama. Kurang lebih demikian ya. Jadi Erik ten Hag melihat dari satu pertandingan ke pertandingan lain dan dia targetnya di setiap pertandingan adalah untuk meraih kemenangan. Kita melihat Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bruno Fernandes dan juga Anthony. Kombinasi 4 pemain depan. Mereka berlatih bersama. Apakah ini akan terjadi di pertandingan pembuka? Maksudnya di pertandingan pembuka Liga Inggris ya. Karena tentu saja mereka ini bermain sangat dekat satu dan yang lain yang selalu dimainkan di 3 pertandingan terakhir kan. Apakah ketika nanti kembalinya Cristiano Ronaldo akan membuat pertimbangan lainnya? Dikatakan oleh Erik ten Hag ya itu bisa saja. Anda lihat bagaimana mereka terhubung satu sama lain dengan sangat bagus. Dan saya pikir ketika Anda melihatnya, ya Anda merupakan manajer yang sangat beruntung. Tim yang sangat beruntung. Kita memiliki ancaman, kita memiliki senjata. Kita harus bisa berkembang lagi setiap hari dan kita harus bisa berkembang lagi setiap hari dan juga bahkan lebih dari itu ya, lebih jauh lagi. Ketika Louis van Gaal mengadakan tour pertamanya, dia sangat kritikal tentang travel ya. Dan juga sisi komersial dari tour tersebut. Bagaimana Anda mempersiapkan pemain-pemain Anda untuk musim yang baru dan bagaimana Anda melihat hal tersebut? Apakah Anda bisa hanya fokus dengan sepak bola? Dijawab oleh karena pada saat zamannya Louis van Gaal ini kan dia banyak sekali terganggu dengan urusan-urusan di luar sepak bola ternyata yang ada di Manchester United, kurang lebih demikian. Dan Erik ten Hag menjawab,
Saya pikir ini merupakan bagian dari sepak bola saat ini. Anda harus bisa menerima hal tersebut sebagai manajer dan juga sebagai sebuah tim. Anda harus bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari hal tersebut ya. Dan itu yang kita lakukan. Saya pikir ini tentu saja sangat bagus untuk spirit team kalau Anda bisa melakoninya secara atau menjalaninya secara bersama ya. Dan Anda bisa membangun dari hal tersebut. Tentu saja ini sangat bagus kalau kita punya pengalaman demikian ya. Dan juga ketika kita datang ke kota-kota yang bagus seperti Bangkok, Melbourne, dan Perth, ya buat mereka ini tentu saja tidak setiap hari kita datang ke sini. Ini juga merupakan suatu bukan suatu hal yang menguntungkan. Itu tentu saja jelas, tapi sebagai seorang profesional Anda harus bisa mengatasi hal tersebut ya. Kurang lebih demikian. Jadi ya ini merupakan bagian. Jadi sisi komersial, bisnis, ya ini sudah dialami oleh skuad Manchester United di Tours kan, artinya ketika apa yang terjadi di Bangkok, Melbourne dan juga Perth. Tapi ya ini tinggal bagaimana pemain itu bisa fokus di sepak bola ya. Pertandingan ini sold out, tiketnya tuh sold out dengan sangat-sangat mudah ya. Lalu ditanyakan pertunjukan apa yang bisa ditunjukkan ke fans di Perth besok malam. Ini jawaban Erik ten Hag ya. Pertunjukan, kita punya maksud untuk bermain brilliant football atau sepak bola yang sangat brilian. Hanya satu hal, kita punya lawan setiap waktu dan kita tidak bisa kita tidak bisa mengatasi hal tersebut ya. Hal yang pertama ini tentang filosofi. Kita ingin bermain attacking football, sepak bola menyerang, sepak bola proaktif. Dan saya tahu lawan kita besok ini sangat berat ya. Ini adalah tes yang sangat berat. Dan tentu saja dalam hal tersebut Perth ini sangat beruntung. Artinya ya besok ini akan ada tes atau ya uji coba yang cukup berat bagi Manchester United. Erik ten Hag tidak setuju kalau besok ini akan disebut dengan pertunjukan ya atau show. Ini betul-betul tentang sepak bola. Yang kita lihat saja besok bagaimana ya. Lalu ditanyakan soal Cristiano Ronaldo, apakah Anda ya jelas tentang kapan Cristiano Ronaldo akan bergabung pre-season dengan Manchester United? Adakah update dengan hal tersebut? Erik ten Hag mengatakan tidak, situasinya masih sama dengan minggu lalu. Apakah Anda tahu berapa lama dia akan belum bisa bergabung ya? Dan tentu saja dia waktunya kalau seperti itu kan akan semakin sempit ini untuk bisa bergabung atau mempersiapkan di pre-season. Tentu saja. Tapi kata-kata tidak mengetahui itu tidak merupakan kata yang tidak tepat. Saya ini fokus kepada pemain-pemain saya yang ada di sana dan mereka ini atau yang ada di sini ya, dan mereka berlakukan dengan sangat bagus, mereka dalam kondisi yang sangat bagus. Saya punya fokus di melakukan pengembangan kepada pemain-pemain dan saya tidak sabar untuk tentu saja menanti dia bergabung dan juga melakukan integrasi ya, menyatu dengan dia. Artinya Erik ten Hag tidak sabar menantikan Cristiano Ronaldo datang, lalu bagaimana Cristiano Ronaldo bisa bergabung atau menyatu ya dengan pemain-pemain yang sudah ada. Lalu disinggung juga Anda membawa banyak pemain akademi di tur kali ini. Apakah Anda berpikir mereka akan bisa membantu Anda ya di Liga Inggris dengan standarnya Liga Inggris? Erik ten Hag mengatakan kita harus menunggu, untuk hal tersebut kita harus menunggu. Saya pikir mereka masih butuh pengembangan lagi ya. Dan kita bekerja sangat keras setiap hari untuk hal tersebut. Dan tentu saja hal tersebut ini tidak terjadi dalam semalam. Ini butuh waktu dan juga kesabaran. Nah ini penting ya, butuh waktu dan juga kesabaran. Zidane Iqbal, Charlie Savage, pemain-pemain lain ini butuh waktu dan juga kesabaran. Tapi kalau mereka bisa menunjukkan mereka punya impact, tentu saja saya adalah seorang manajer yang akan membawa mereka masuk ke tim utama. Apakah Anda tidak khawatir dengan pilihan yang cukup pendek di posisi menyerang untuk musim depan? Karena tentu saja kalau ada satu pemain cedera, ini akan membawa mungkin
kegawatan atau masalah di posisi tersebut. Itu merupakan salah satu alasan, tapi tentu saja juga jumlah dari pertandingan. Artinya tentang pertandingan, karena kan taktik menyesuaikan dengan pertandingan, kurang lebih demikian ya. Anda tentu saja butuh pilihan di sektor penyerangan, dan itu jelas. Untuk Anda, apakah ini sangat penting untuk menambahkan hal tersebut sebelum 31 Agustus? Ya tentu saja itu sangat vital kalau Anda ingin sukses. Musim akan berlangsung dengan sangat panjang, tapi kita masih punya waktu untuk melengkapinya. Satu, perekrutan berlatih dengan Anda di sini. Apakah ini membuat pekerjaan Anda menjadi lebih sulit karena tidak memiliki pemain-pemain baru ya, yang berlatih secara bersama? Ini melihat bagaimana Manchester City, Spurs, ini pemain-pemain barunya langsung bergabung dan ikut tur ya, berlatih bersama mereka. Tentu saja ini merupakan sebuah keuntungan yang bisa saya dapatkan ya kalau seandainya pemain-pemain baru itu bergabung. Tapi mereka tidak di sini ya, dan Anda harus mengatasi situasi yang ada saat ini. Dan artinya adalah Anda mengembangkan atau Anda membangun tim dengan pemain yang ada sekarang ini. Tapi di Manchester ada Eriksen, ada Martinez yang akan bergabung. Artinya setelah dari Australia ini kan tim akan ke Manchester ya. Dan tentu saja setelah itu kita akan memiliki opsi lebih. Dan ya saya pikir mereka akan bisa berintegrasi dengan cepat ke dalam tim. Apakah Martinez dan juga Eriksen akan bergabung di Oslo, Norwegia? Dijawab, kita akan menyimpulkan hal tersebut ketika kita kembali di Manchester. Setelahnya kita akan punya beberapa hari untuk berlatih dan kita akan menentukan dari sana ya. Artinya nanti di Manchester ketika Martinez dan Eriksen ini bergabung dengan tim latihan di Manchester setelah dari Australia, ini akan dilihat perkembangannya seperti apakah sudah siap untuk dibawa ke Oslo ataupun tidak ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir tentang Hannibal Mejbri dan juga James Garner. Kita belum melihat mereka nih di pre-season tour. Saya tahu James Garner cedera. Apa rencana Anda untuk mereka di season selanjutnya ini? Saya tahu Anda punya pertanyaan yang sama, tapi apakah James Garner akan dipinjamkan lagi ataukah dia akan jadi bagian dari tim utama? Dan pertanyaan yang sama untuk Hannibal. James Garner baru saja bergabung di latihan minggu ini, jadi saya belum melihat dia. Saya belum mendapatkan kesimpulan atau impresi yang menyeluruh tentang dia. Jadi saya ingin melihat lebih lagi. Setelahnya baru saya bisa membuat kesimpulan dan juga keputusan. Hannibal, dia bermain beberapa menit saat ini dan saya pikir dia melakukannya dengan sangat bagus. Demikian juga di latihan. Dia memberikan impresi yang sangat bagus. Tapi ini juga tentang bagaimana melihat keseimbangan di dalam skuad. Jadi ya masih belum pasti juga ya kedua pemain ini masa depannya seperti apa. Masih harus banyak diamati oleh Erik ten Hag. Apa yang Anda lakukan atau Anda perbuat mengenai kedewasaan dari pemain-pemain muda? Saya lihat mereka di atas lapangan, mereka ini berteriak ke satu pemain dan yang ke lain. Dan saya lihat bagaimana mereka ini cukup bagus ya membawa diri mereka sendiri. Sepertinya mereka ini sudah lebih dewasa sebagai seorang pemain. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir mereka melakukannya dengan bagus, tapi saya juga tahu bagaimana standar di Premier League, di sepak bola Eropa itu sangat tinggi. Ini selalu tentang apakah mereka siap untuk tanggung jawab tersebut, untuk bermain, untuk berkontribusi. Apakah mereka mengetahui tentang situasi-situasi tersebut. Dan itu kan hal yang harus saya pertimbangkan sebelum saya akan membuat keputusan ya mengenai pemain-pemain muda tersebut. Tentu saja mereka punya potensi di beberapa mereka ya, dan itu sangat jelas. Kurang lebih demikian. Mohon maaf ini kalau seandainya translate-nya agak sedikit tidak bagus ya. Gue berusaha langsung ini artikan. Kalau ada seandainya yang komentar, "Bang, kenapa nggak ditulis dulu atau ini tuh?" Ya, gue nggak punya banyak waktu. Jadi ya ini langsung aja gue ambil dari manunited.com, gue buka laptop dan gue artikan sekali lagi karena ya gue juga ada aktivitas lainnya, jadi tidak punya waktu ya untuk membuat skrip dan lain-lain. Tapi ya mudah-mudahan
Ya bisa ditangkap pesannya, dan kalau ada kekurangannya gue minta maaf ya. Kurang lebih demikian kesimpulannya. Ya masih banyak sekali yang belum pasti ini kondisi pemain muda, masih banyak yang harus diamati, walaupun beberapa pemain tentu saja bermain cukup bagus ya di 3 pertandingan awal. James Garner masih belum pasti juga. Kedua pemain Lisandro Martinez dan juga Eriksen apakah akan bergabung di Oslo, nanti masih harus dilihat dulu ketika tim kembali ke Manchester ya, apakah mereka siap atau tidak. Dan tentu saja informasi tentang Cristiano Ronaldo yang sampai dengan saat ini, Erik ten Hag belum mendapatkan update terbaru tentang kondisi Cristiano Ronaldo. Tapi dari apa yang disebutkan oleh Erik ten Hag, tentu saja Erik ten Hag masih berharap supaya Cristiano Ronaldo ini segera bergabung ke tim Manchester United ya, bersama dengan pemain-pemain lainnya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.